cintamu, ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu, Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Mengenangmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat melalui segalanya. meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, Harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. penopangku, Kekuatanku, harapanku, Yesus Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya dahsyat luar biasa, katakan amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup melawat kita, dia sanggup memulihkan kita, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan dalam malam pujian penyembahan pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang selalu baru. Karena itu kami datang, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Dan biar Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hatimu, bawa pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Mari katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersamamu selamanya. Mari sekali lagi katakan, hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati setiap kami pada hari ini. Kau sertai jalan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, amin amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama kami Tuhan. Haleluya. Oh, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu Tuhan, oh, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuji-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, memuliakan-Mu. Oh, haleluya. Oh, bawa yang terbaik, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, shanana moriana na na na. Oh, kami rindukan Kau lebih lagi Tuhan. Bawa kami dalam hadirat-Mu, bawa kami masuk lebih lagi, memuji menyembah-Mu. Allah penolong kami,
Haleluya. Oria sedebera nana moria narama. Haleluya. Oh Allah penolong kami, Allah kekuatan kami, menara perlindungan, kota benteng kami, Allah yang kami sembah. Oh haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau. Oh ya sandara la 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 la, uriana la 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 la, sedebera la 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 la, oh uriana la 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 ya la 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 la, sedebera la 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 la, uriana la la ya sandara, rata sandara la 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 la, haleluya. Mari terus berikan yang terbaik lewat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, inna na 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 mo, sedebera na na maya shana na na ba. Oh, riana na na ba, riana la 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 ba la ba la ba. Sedebera na na la 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 ba la ba la ba la ba la ba. Oriana la la ba ya shandara la ba 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 la ba. Oriana na 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 la ma ya shandara la 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 ba la ba la ba la ba la ba. Oriana la 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 bo. Haleluya oh God. Sedebera la la ba ya sedera na. Haleluya. Hanya Kau segalanya dalam hidup kami, selamanya tiada yang seperti-Mu. Oh haleluya. Kami rindu selalu Tuhan, kami rindu selalu dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Oh, shanananananamo. Oh, haleluya. Sedebera la 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 bara la bara, shandara la bara 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 la bara, sedebera la bara 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 la, oh riandara la bara 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 la, sedebera la bara 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 la. Mari dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi sembah Tuhan. Beri yang terbaik lewat suaramu, lewat penyembahanmu. Oh,
Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin, amin. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat.
Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersorak-sorai, kami memuji Engkau, meninggikan Engkau pada hari ini. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Wow, haleluya. Yang percaya Tuhan kita sungguh baik, katakan amin. Dia sangat baik dan teramat baik bagi kita. Katakan sama. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Angkat tanganmu, katakan kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, oh, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo mari sekali lagi katakan. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari Tuhan, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Angkat tanganmu, katakan kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, oh, sungguh baik, haleluya, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lagi katakan, oh, Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, oh, oh, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dia yang sanggup mengangkat segala sakit kita, katakan amin. Ayo angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku. Amin, amin. Kami percaya. Kau angkat beban hidupku. Sekali lagi katakan kau angkat sakitku, kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, Dia baik. sangat baik, Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, oh, sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus, sungguh
percaya kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, yang Tuhan sudah pilih adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo para pemenang katakan haleluya. Oh, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, yeah. Mari sekali lagi dengan iman. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo semua pemenang katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo bilang saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Bilang kamu lebih dari pemenang. Katakan lagi, kamu lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Ayo bilang dengan iman, saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Makasih Tuhan, Kau yang memberikan sukacita bagi kami, untuk kami berkemenangan di dalam Engkau. Karya yang terbesar yang Kau lakukan dalam hidup kami sampai hari ini,
Kau datang memberikan hidupmu, bahkan memberikan nyawamu, supaya setiap kami memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan pada Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan pada Tuhan, oh, karya yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh, karya terbesar, amin amin, dalam hidupku,
katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Kau yang kami kagumi Tuhan, Kau yang kami kagumi. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Oh, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa ketemu lagi sama saudara semua di malam pujian penyembahan hari ini. Nah saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Andalkan Pengertianmu. Ya, ayat firman Tuhan hari ini akan diambil dari Amsal 3, ayat 5-7. Amsal 3, ayat 5-7. Saya ajak saudara semua kita baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, 3 ayat ini sangat jelas berbicara tentang jangan andalkan pengertianmu. Nah, saudara, kita punya kecenderungan sebagai manusia, kita punya kecenderungan apabila kita sedang menghadapi situasi yang tidak enak, kita sedang menghadapi keadaan yang terjepit, keadaan terdesak. Saudara, kita secara tidak sadar, secara naluri, kita berusaha untuk memikirkan sebuah jalan keluar. Betul ya, saudara ya? Kalau kita sedang menghadapi situasi yang terdesak, terhimpit, misalkan kita sedang menghadapi masalah, kita kena sebuah musibah secara tiba-tiba, saudara dan saya kita akan memikirkan bagaimana caranya, apa solusinya. Ya, kita cenderung memikirkan bagaimana caranya keluar dari keadaan yang sulit ini. Bagaimana caranya dengan segera kita bisa melewati keadaan yang sulit ini. Sehingga saudara, kita punya kecenderungan untuk selalu memikirkan yang pertama solusi yang cepat. Yang kedua, solusi yang mudah. Yang ketiga, solusi yang minimal resiko, saudara. Nah, dalam terjemahan The Message Bible, saudara, di Amsal 3 ayat 5-7 tadi, punya arti yang cukup bagus, saudara. Kita baca sama-sama lagi ya, saudara ya. Ini agak bahasa Inggris, tapi pengertiannya cukup bagus, saudara. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. Jadi di ayat 5-nya saudara, dikatakan di situ betul-betul trust God from the bottom of your heart. Nah ini sangat menyentuh sekali saudara buat saya hari-hari ini. Kenapa sih seolah-olah penulis dari Amsal ini memberi pesan kepada kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Nah, saya percaya begini, saudara, anyway yang menulis Amsal ini adalah seorang yang sangat berhikmat, seorang yang kaya raya, punya segala-galanya, ya sudah melalui asam dan garam kehidupan, sudah memiliki segala-galanya, dia orang yang sangat pintar, sangat berhikmat. Dia menuliskan kepada kita, saudara, percayalah dengan Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, itu cukup mengusik, saudara, bagi saya. Kenapa? Artinya begini, artinya kalau dituliskan percaya dengan segenap hatimu, mungkin ya manusia seringkali kita bilang kita percaya sama Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita ditanya, kamu percaya Tuhan nggak? Kita dengan mudah, kita akan bilang, oh iya, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Mungkin kita juga dengan yakin kita bilang, saya percaya Tuhan, Tuhan saya Tuhan Yesus. Nah saudara, tetapi apakah sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan dalam segala sesuatunya, saudara? Secara teori kita bisa mempercayai Tuhan. Kita ngerti, saudara, ya Tuhan itu baik. Kita ngerti Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mampu, sanggup melakukan segala sesuatunya. Dia bisa buat mujizat. Dia Allah yang hebat, Allah yang heran, saudara. Secara teori kita mengerti. Mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah tahu bagaimana Tuhan membuat perkara-perkara yang besar. Mungkin kita juga sudah sering sekali mendengar kesaksian dari saudara seiman kita. Kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube, dari pembicara-pembicara, dari pengkhotbah-pengkhotbah. Kita sudah sering dengar begitu banyak hal yang kita dengar, saudara. Tetapi pada saat kita sendiri yang mengalami, pada saat saudara sendiri yang mengalami, apakah kita bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Mari kita sama-sama renungkan ini terlebih dahulu, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam. Apakah kita semua bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Ya, tadi dikatakan dalam versi The Message, trust God. Di sini dipakai kata-kata trust. Ya, trust itu punya arti yaitu sebuah kepercayaan yang kukuh, yang teguh, gitu saudara. A firm belief. Jadi, keadaan bisa bergoncang, tetapi kepercayaan kita itu utuh. A firm belief. Jadi waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku serahkan kehidupanku sama Engkau. Aku yakin Engkau yang sanggup. Nah, itu akan diuji, saudara. Setiap kepercayaan kita itu akan diuji. Dengan adanya goncangan, dengan adanya persoalan, dengan apapun yang kita hadapi, itu akan diuji. Apakah kepercayaan kita itu tetap kokoh atau tidak? Trust juga artinya, saudara, kita berani meletakkan hak. Kalau kita percaya kepada seseorang, kita berani menyerahkan hak kita kepada orang tersebut. Contoh paling mudah ya, saudara, ya sehari-hari. Kalau kita, misalkan kita naik pesawat, kita bepergian. Kepercayaan kita letakkan kepada maskapai penerbangan yang kita pilih. Betul ya, saudara ya? Nah, waktu kita mau naik pesawat, kita nggak pernah tanya-tanya siapa nama pilotnya, dia sekolah di mana, dia umur berapa, sudah pengalaman terbang berapa tahun, siapa yang jadi co-pilotnya, siapa pramugari kru-krunya yang ada di kapal tersebut. Kita nggak pernah tanya, saudara. Padahal resikonya besar. Kita tahu sama-sama kalau kita naik pesawat, itu punya resiko yang cukup besar. Tapi kita berani mempercayakan semuanya, bahkan ya hidup kita, ya kan? Hidup mati kita ada di tangan, seolah-olah ada di tangan si pilot tersebut, saudara. Nah sama juga, saudara, dengan mempercayai Tuhan. Seringkali bahkan kalau kita mempercayai sesuatu sama Tuhan, kita sulit sekali untuk mempercayakan sepenuhnya. Ya. Nah tadi, saudara ya, berani mempertaruhkan segala resiko kepada orang yang kita percayai. Dalam hal ini konteksnya kita mau percaya sama Tuhan ya, saudara. Berarti apa sih? Kita belajar untuk berpikir bahwa oke, kalau saya berani mempercayakan hal ini sama Tuhan, segala resiko yang harus saya tanggung, saya siap. Itu namanya kita percaya dengan segenap hati, saudara. Bukan percaya yang setengah-setengah. Oh, kita mempercayakan sesuatu sama Tuhan. Iya, kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi semua langkah yang kita ambil, semuanya dari diri kita sendiri. Itu namanya nggak percaya sama Tuhan.
Ayat 6, saudara, berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Dalam versi The Message, "Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track." Wah, ini keren banget, saudara. Tuhan akan menjaga kita tetap dalam track-nya Tuhan. Manusia itu perlu loh, saudara ya. Saya rasa manusia itu sangat perlu untuk dituntun, diarahkan, dijaga supaya nggak keluar dari track-nya. Tuhan sudah punya rancangan atas hidup manusia. Tuhan sendiri yang akan menuntun manusia itu berjalan dalam track-nya Tuhan. Nah, tapi seringkali kita suka berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, mencari jalan-jalan lain yang di luar daripada jalan Tuhan. Nah, di firman Tuhan ayat 6 ini dikatakan, "Akuilah dia dalam segala sesuatu." Nah, saya juga merenungkan, saudara, kenapa ya Tuhan minta diakui, saudara? Apakah Tuhan sedang mencari pengakuan kepada manusia? Apakah Tuhan sedang mencari betul-betul seolah-olah dia ingin sekali untuk diakui sebagai Tuhan? Saya rasa enggak. Saya rasa Tuhan enggak butuh itu, saudara. Iya. Orang yang percaya sama Tuhan adalah orang yang bisa mengakui Tuhan. Ya. Kalau ketika kita nggak percaya sama Tuhan, artinya apa sih, saudara? Kalau kita mulai ragu sama janji Tuhan, kita nggak percaya sepenuh hati tadi, kita mulai nggak mengakui sebenarnya, saudara, kalau Tuhan tuh berdaulat lah. Kita mulai nggak mengakui kalau Tuhan itu sanggup. Ya, Tuhan berulang-ulang marah, menegur ya bangsa Israel, saudara, karena kelakuan mereka. Bukan hanya karena mereka bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, bukan. Tetapi seringkali Tuhan marah sama bangsa Israel ketika apa sih? Ketika mereka terjepit, bangsa Israel seringkali tidak mencari Tuhan. Tetapi mereka pergi mencari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Seringkali saudara bisa temukan ayat-ayatnya ada di Alkitab. Mereka sedang terjepit oleh bangsa A menyerang mereka. Lalu mereka mencari bantuan kepada bangsa lain. Justru bukan mencari bantuan sama Tuhan. Bukan datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Enggak. Justru ketika itulah Tuhan marah dan Tuhan menghukum Israel. Jadi saya mulai merenungkan, saya mulai sadar, oh iya, Tuhan itu senang ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan. Simpel ya, saudara ya. Seringkali kita nggak akui dia sebagai Tuhan. Padahal dia Tuhan, saudara. Ngerti ya, saudara, maksudnya? Seringkali kita nggak akui dia sebagai Tuhan. Padahal dia itu Tuhan. Nah, nggak mengakui Tuhan itu sama saja seperti kita ini sombong, saudara. Iya, saudara ya. Sadar nggak, saudara? Ketika kita nggak ngakui Tuhan, kita bilang, oh ya, aduh, kayaknya nggak begini deh caranya. Kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri melakukan apa yang kita kehendaki. Kita mulai nggak akui Tuhan tuh dalam langkah-langkah kita. Dan disitulah saudara dan saya, kita tuh sombong loh. Kita merasa bisa. Kita merasa jalan keluar dari orang lain, mungkin ya solusi dari teman kita, tawaran dari orang lain itu lebih ampuh, lebih efektif daripada jalan Tuhan. Tadi ya, saudara ya, kita dalam keadaan terdesak nih. Ya macam-macam lah, saudara ya. Persoalan setiap kita banyak. Nah, khususnya kalau saudara dalam keadaan terdesak. Tadi kita punya kecenderungan itu ya, saudara ya. Nah, dalam keadaan terdesak tersebut, ketika kita nggak secara sadar maupun tidak sadar, kita mulai nggak akui Tuhan. Di saat itulah kita sombong, saudara. Dan Alkitab tulis Allah sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong. That's why Tuhan sangat marah sama bangsa Israel ketika mereka pergi mencari bantuan bangsa lain.
Yesaya 30 ayat 2 dan 3. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, ini nubuat firman ini ditulis oleh Nabi Yesaya pada saat zaman Raja Hizkia, saudara. Ya, Raja Hizkia pada saat itu bangsa Israel dikepung, terjepit oleh bangsa Asyur yang mau menyerang mereka. Ya, tetapi mereka justru minta bantuan kepada Mesir, kepada Firaun. Dan Tuhan di sini cukup sangat marah, saudara. Ya, kamu dibilang di situ, kamu pergi ke Mesir, kamu nggak minta keputusanku, kamu nggak bilang. Emangnya Tuhan nggak tahu, saudara? Tuhan tahu loh. Tuhan tuh maha tahu. Tapi seringkali kan kita nggak bilang sama Tuhan, kan? Kita nggak discuss sama Tuhan. Kita nggak ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini loh aku sedang mengalami keadaan yang terjepit. Seringkali kita lupa kok melakukan hal itu. Sama seperti bangsa Israel ini. Pergi ke Mesir, tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun. Ya, Tuhan juga bilang, asal kamu tahu ya. Seolah-olah gitu ya dalam bahasa sehari-hari. Asal kamu tahu ya, perlindungan dari Firaun itu akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir itu akan menodai kamu. Seolah Tuhan tuh bilang gini, asal kamu tahu ya nak, kalau kamu cari jalan keluar di luar aku, itu semua sia-sia. Itu semua nggak ada artinya loh. Dan itu akan bikin malu kamu. Justru akan membuat kamu semakin jauh, semakin terpuruk. Dan aku nggak mau itu kejadian sama kamu. Makanya saudara, saya renungkan, oh iya, ternyata mengakui Tuhan itu hal dasar loh saudara ya. Hal dasar banget. Tapi kadang kita nggak lakukan. Ya, seringkali kita lebih cepat untuk bergerak, bertindak ya, mengambil keputusan. Jauh lebih cepat dibanding kita tanya Tuhan. Berdoa. Ayat yang ke-7, saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Don't assume that you know it all. Jadi, jangan seolah-olah kamu tuh tahu segala-galanya. Jangan seolah-olah kamu tuh tahu yang terbaik. Saudara, jujur ya saudara ya. Kita sering loh melakukan itu. Saya sering melakukan itu. Saya rasa saya tahu kok apa yang saya harus lakukan. Saya rasa saya ngerti kok. Ya, dalam hal ini saya punya pengalaman kok. Saya ngerti kok. Saya udah sering melakukan ini, melakukan itu. Ya ini samalah, saya harus lakukan ini dan itu. Seperti yang sudah-sudah. Seolah-olah kita, ya saudara ya, kita ngerti seolah-olah. Tapi justru Alkitab katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri itu bijak. Lebih kerennya lagi tadi versi bahasa Inggris The Message itu, don't assume that you know it all. Jangan berasumsi kalau kamu tuh tahu semua. Tuhan bilang, ya kasarnya gitu ya, kamu tahu apa sih? Ya, kita nih nggak tahu apa-apa, saudara. Kita nih nggak bisa apa-apa. Ya, sekali Tuhan tidak mengizinkan kita bernafas di pagi hari, waktu kita bangun tidur, udah kita nggak bisa apa-apa, saudara. Mau kita pinter, mau kita pengusaha hebat, mau kita ilmuwan yang brilian, mau kita orang seniman yang punya begitu banyak ide yang kreatif, mau kita punya skill tangan yang bagus, itu semuanya percuma, saudara. Kalau tadi kita datang nggak cari Tuhan, kita anggap diri kita itu mampu. Kita buka 1 Samuel 13 ayat 8-9. 1 Samuel 13 ayat 8-9. Ini kisah tentang Saul, saudara. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, saudara, kita pernah baca ini ya. Ini konteksnya pada saat itu dia sedang berperang sama orang Filistin. Ya, nah ketika orang Filistin sudah maju, menyerang gitu ya. Saul diminta oleh Samuel, kamu tunggu ya. 7 hari lamanya di situ ya. Tunggu. Sebelum maju berperang, kita mempersembahkan korban. Dan di sini Samuel yang akan mempersembahkan sebagai nabi. Ya. Tetapi pada saat itu, yang tadi saya bilang, saudara, posisi Saul, posisi bangsa Israel itu terdesak, terhimpit, ya. Jadi dia butuh keputusan yang cepat pada saat itu. Dia dihadapkan oleh sesuatu yang sangat urgent. Apalagi di sini ditulis, saudara ya, rakyat mulai meninggalkan dia. Wah, tambah pusing, saudara. Ini raja mau maju berperang, ya. Tapi kita harus nunggu mempersembahkan korban dulu sebelum berperang. Mereka udah lihat bangsa Filistin maju menyerang mereka dari jauh gitu. Lalu rakyat tuh udah mulai kabur gitu, saudara. Nah ini jadi raja nih stres juga nih pada saat itu Saul ya. Tetapi sekali lagi di ayat 9 tiba-tiba Saul berkata, yuk udah kalau gitu ambil persembahan, bawa kepadaku sini persembahan, ayo kita persembahkan korban. Saul seolah-olah Saul mengambil posisi, mengambil tempat yang bukan seharusnya dia ambil. Dia mengambil tempat seorang nabi, tempat Samuel di situ, saudara ya, yang harusnya mempersembahkan korban, dia ambil di sana. Dan ketika itu Samuel datang, nggak lama ya saudara ya, nggak lama setelah itu Samuel datang dan Samuel kaget. Loh, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu mempersembahkan korban? Kalau saudara terus baca, saudara di ayat 11 dan ayat 12, Saul memberikan sebuah alasan. Saul memberikan alasan nih saudara, ini menarik sekali. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara nangkep ya? Apakah saudara bisa melihat hal yang ganjil di sini? Ya. Rakyat udah mulai tinggalin dia. Samuelnya nggak datang-datang. Saul terdesak. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus taat sama perintah Tuhan? Atau karena dia terdesak, ya pokoknya harus mempersembahkan korban dulu sebelum maju berperang. Apa yang dia pilih? Ternyata, ya kita tahu sama-sama Saul lebih memilih, oh ya sudah kalau gitu saya saja yang mempersembahkan korban. Saya nggak perlu tunggu Samuel. Artinya apa sih? Dengan kata lain, dia tidak memilih untuk taat sama Tuhan. Ya, padahal kalau saudara baca sebelumnya lagi, ya, pada saat perjanjian Tuhan mau mengangkat Saul sebagai raja, Tuhan bilang, apabila rajamu itu taat, mematuhi setiap perintah, ya kan, yang daripada aku akan membuat kerajaannya kokoh. Aku akan membuat bangsa ini menjadi besar. Tuhan selalu berjanji seperti itu ya saudara ya. Kalau rajamu ini hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti perintah-perintahku dengan segenap hatinya, aku akan membuat kerajaannya kokoh. Tetapi pada saat ini, saudara, kalau saudara baca Alkitab, ini adalah kesalahan pertama, saudara, yang Saul lakukan. Ini kesalahan pertamanya. Baru setelah itu, dimulailah kejatuhan Saul. Ya, hal sepele sih. Ya, hal sepele sih. Emangnya masalahnya apa sih? Apa bedanya saya yang mempersembahkan korban atau Samuel yang mempersembahkan korban? What's the problem? Kan kita suka berpikir gitu ya, apa bedanya sih Tuhan? Kalau gue yang ngelakuin begini, atau gue harus tunggu besok-besok, apa bedanya? Seringkali tadi ya, saudara, kita nggak sabar, kita gelisah,
karena dalam keadaan terdesak tadi. Sehingga apa? Sehingga kita jadi nggak taat sama Tuhan. Tuhan bilang sama bangsa Israel ya, kalau mereka taat, mereka sungguh-sungguh mempersembahkan korban dengan cara yang benar, maksudnya ya saudara ya. Yaitu apa tadi? Dengan cara Samuel di situ yang berdoa untuk mereka mempersembahkan korban. Maka Tuhan akan beserta dengan mereka. Siapapun musuh mereka nggak akan kalah, saudara. Mereka nggak akan kalah. Karena apa? Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Di situ letak perbedaannya gitu ya, saudara. Di situ letak perbedaannya. Tuhan tuh simpel. Tuhan tuh cuma mau kita taat sama Dia. Berani percaya sama Dia sepenuhnya. Sekarang kalau saya bilang, saya percaya, buktinya apa? Itu harus diuji. Ya. Disinilah kepercayaan Saul sama Tuhan diuji. Apakah dia benar-benar berharap sama Tuhan? Atau enggak nih? Ternyata kita tahu sama-sama, Saul nggak sabar. Saul memilih jalan yang salah. Dan the rest of the story, kita lihat sama-sama, itu adalah kisah yang penurunan, saudara. Mulai ketidaktaatan Saul, mulai Saul iri sama Daud, berikhtiar membunuh Daud, kejar-kejar Daud seumur hidupnya. Dan akhir hidupnya pun, ya dia mati bunuh diri di tengah peperangan. Itu dimulai dari hal kecil sebenarnya, saudara. Dari hal seperti ini. Nah, makanya Alkitab katakan, jangan anggap dirimu itu bijak. Saudara, mungkin saya akui, kita semua diberikan Tuhan hikmat masing-masing yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Saudara punya pengalaman dalam berbisnis, saudara hebat dalam hal seni, saudara hebat dalam mengatur keuangan, saudara hebat dalam memberikan konseling, melayani dan sebagainya, saudara. Ya, itu semua adalah anugerah yang Tuhan kasih sama kita. Tapi Tuhan nggak mau, sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah mau kita mengandalkan itu semua lebih daripada kita mengandalkan Dia. Itu poinnya, saudara. Ya. Bahkan Samuel tuh juga tulis di pasal-pasal setelahnya, saudara. Mana sih yang lebih berkenan kepada Tuhan? Ya, sikap hati yang taat atau cuma sekedar korban? Gitu loh. Dan Tuhan jauh lebih berkenan. Tuhan sangat berkenan sama hati yang taat, yang betul-betul taat. Jauh lebih berkenan dibandingkan dengan sekedar mempersembahkan korban. That's why Tuhan bilang, yuk, kamu jangan anggap dirimu bijak. Aku tahu kamu bijak. Aku yang memberi kebijaksanaan itu. Aku yang memberi semua hikmat, kemampuanmu, talentamu. Aku yang memberi semuanya. Aku nggak mau kamu bersandar kepada itu semua. Aku beri itu semua untuk memperlengkapi kamu. Untuk menghadapi semuanya. Tapi aku nggak mau kamu bergantung sama itu. Dan kamu tidak lagi berharap kepadaku. Ayat terakhir, saudara, dari 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Kita baca sama-sama. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini udah jelas banget ya, saudara ya. Saya ulang. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sangat jelas sekali, saudara. Tuhan nggak mau kita mengandalkan hikmat manusia. Ya. Saya akui, pertolongan Tuhan bisa lewat manusia. Bisa lewat saudara seiman kita. Bisa lewat orang lain. Tapi jangan sampai kita mengharapkan orang lain tanpa kita berharap sama Tuhan. Dan itu sangat berdampak kepada iman kita, saudara. Ya. Yuk, kita renungkan sungguh-sungguh
dari Amsal 3 ayat 5-7 ini, semoga ini bisa memberi kekuatan sama kita, mengingatkan kita kembali, supaya kita sungguh-sungguh bisa percaya sama Tuhan dalam segenap hati kita, saudara. Ya. Jangan sampai tadi kita terlena, kita tergiur oleh tawaran-tawaran dunia, dan akibatnya itu semua membuat keadaan kita jauh lebih terpuruk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami boleh belajar soal bagaimana kami harus bergantung sama Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami tidak mau mengandalkan hikmat kami, dan kami juga tidak mau mengandalkan manusia, Tuhan, orang-orang lain. Bukan seolah-olah kami egois, bukan seolah-olah juga kami merasa mampu sendiri, bukan Tuhan. Tetapi kami mau belajar sungguh-sungguh di sini. Kami percaya sama Tuhan. Kami berharap kepada kekuatan Allah, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau terus pegang tangan kami. Kau tuntun langkah kami. Seperti tadi ayat firman Tuhan katakan, please Tuhan, keep us on track. Jaga kami tetap pada jalan-Mu. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan. Kami tidak menyimpang ke kiri. Kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Dan kami menyelesaikan panggilan yang Kau berikan kepada kami. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar kami boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa, kami bersyukur berterima kasih kalau sebentar kami diberikan kesempatan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya, mari sekali lagi karena segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, selamat malam Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat setiap doa, pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan kami sebagaimana kami ada, karena itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami rindu biar setiap pujian, penyembahan, itu boleh jadi korban persembahan yang harum manis Engkau dengar Tuhan. Bahkan itu boleh membangkitkan dan menguatkan iman setiap kami untuk berjalan satu hari demi kesehari menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Kami percaya firman yang ditabur malam hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada pertobatan, ada perubahan pola pikir dan cara pandang yang datang daripada Tuhan. Sehingga kami tidak sama lagi Tuhan. Kami mau angkat tangan kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, biar Engkau yang jagai seluruh bagian kehidupannya.
Apa saja yang dia perbuat dengan takut dan tarakan Tuhan, Engkau yang buat beruntung dan berhasil untuk besar kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jagai Tuhan kehidupannya, penghidupannya, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk dia. Dan biar ada kerendahan hati daripada Tuhan, supaya Tuhan hanya Engkau yang semakin besar dan dia semakin kecil. Biar terang Tuhan bersinar atasnya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat gerejamu di mana kami ada. Kami memberkati gereja ini, GBI Tanjung Duren. Kami memberkati gembala kami dan wakil gembalanya, Bapak Agustinus beserta Bapak Budi Tuhan. Terima kasih buat setiap mereka, gembala-gembala yang berjaga-jaga atas setiap kami Tuhan. Biar ada kesehatan daripada Tuhan membawa gerejamu berjalan dalam rencana-rencanamu. Kami juga memberkati Pak Samuel Tuhan sebagai gembala royan kami, dan Pak Niko sebagai gembala sidang kami. Kami bersyukur buat setiap pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang peka dengan tuntunan Tuhan. Mari Engkau yang selalu berikan mereka kesehatan terbaik, roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara secara sempurna. Engkau jaga setiap aspek kehidupan mereka. Mereka orang-orang yang peka dengan tuntunan Tuhan. Mereka orang-orang yang rendah hati dengan teguran Tuhan. Mereka orang-orang yang rindu dengan satu titik fokus menyelesaikan amanat agungmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat shalom atas bangsa kami. Kami perkatakan damai sejahtera Tuhan boleh turun atas bangsa kami. Ada hikmat, pengetahuan, dan sukacita daripada Tuhan turun untuk pemerintahan bangsa kami, karena bangsa ini bangsa yang dikenan Tuhan. Mari Engkau yang berikan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan yang daripadamu untuk setiap pemimpin kali boleh bertahan di tengah kondisi yang sulit. Kami percaya Tuhan, mungkin hari-hari ini kondisi global juga tidak baik, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu ada atas bangsa kami, perlindungan-Mu ada untuk bangsa kami. Biar setiap orang-orang yang mencoba menjatuhkan pemerintahan kami gagalkan rencana ya dalam nama Yesus. Dan pemerintahan kami boleh berdiri dengan tegap, dengan takut dan tarakan Tuhan. Pemerintahan yang cinta akan Tuhan, pemerintahan yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Kau jagai pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka kesehatan dan perlindungan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat roh pengenalan akan Tuhan tercurah berlimpah-limpah, karena kami percaya ini Pentakosta ketiga. Dimulai dari tempat ini ada kegerakan yang besar, penuaian jiwa sedang terjadi. Nama Tuhan dimuliakan, amanat agung diselesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat malam hari ini kami sangat bersyukur. Dan sebentar sebelum kami akhiri doa malam hari ini, kami rindu kami boleh siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, mari Bapak Ibu, kita buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, atas keluargamu, dan janji-janji Allah tergenapi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.